Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Tak terasa di tanggal 27 November 2022 hari ini kita telah berada pada Minggu Advent atau masa raya Advent yang pertama. Dari 4 minggu yang akan saya dan saudara-saudari jalani, ada hal yang tentunya kita belajar dari beberapa bagian-bagian yang telah kita ikuti pada pembacaan beberapa minggu yang lalu. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak sebagai persekutuan orang percaya, kalau pada minggu yang lalu kita mendengar tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Di dalamnya ada beberapa poin penting yang disampaikan berkaitan dengan 2 orang yang bekerja di kebun, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. 2 perempuan yang bekerja untuk menggiling gandum, yang satu diangkat, yang satu tidak diangkat. Yesus memberitahukan tentang pengangkatan. Yesus memberitahukan tentang di dalam diri saya dan saudara ada bagian yang paling penting sekali, yang harus diisi, yang harus diberi makan, yang harus diberi minum, makanan dan minuman rohani. Bagian yang penting itu adalah roh. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam doa ketika di Taman Getsemani pada Matius 26 ayat 41. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh ini penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pengantar ini, maka pada minggu Advent yang pertama ini kita juga diantar oleh satu tema, bekerja untuk hidup yang kekal. Bekerja untuk hidup yang kekal itu terbaca di ayat 27 sebagai nats emasnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes adalah tulisan dari Rasul Yohanes pada tahun 90 Masehi. Yohanes lebih banyak berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi sumber dari segala hidup manusia, baik makan, minum, maupun juga kehidupan yang secara khusus, yaitu kehidupan yang kekal. Dan di dalam perayaan-perayaan besar orang Yahudi, Yohanes hadir untuk menjelaskan, Yohanes hadir untuk memberitahukan tentang siapa itu Yesus. Dan bagian yang kita baca ini adalah bagian yang berkaitan dengan perayaan Paskah. Itu sebabnya di ayat terakhir di bagian pembacaan kita, pada ayat 40 sampai dengan 58 banyak berbicara tentang roti dan darah, tubuh dan daging Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang tentunya menjadi perhatian bagi kita adalah yang disampaikan pada tema pada minggu ini, bekerjalah
untuk hidup yang kekal. Bekerjalah untuk hidup yang kekal, atau pada ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang tidak mendatangkan binasa. Maka apa yang perlu saya dan saudara-saudari kerjakan? Apa yang perlu saya dan saudara-saudari buat? Apa yang perlu saya dan saudara-saudari lakukan? Dari pembacaan kita di ayatnya yang ke-28, pertanyaan yang disampaikan oleh orang Yahudi, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus di ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini menjadi bagian yang susah-susah gampang dimengerti. Dalam perkataan Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus menjelaskan harus percaya kepada Yesus. Harus yakin di dalam diri mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, percakapan yang terjadi agak sedikit bertolak belakang di ayat 42. Dikatakan, kata mereka, bukankah ia ini Mesias, bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Entah itu Maria dan Yusuf. Tapi pada Injil Lukas pasal 1 ayat 35 dengan jelas disampaikan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang di dalam kandungannya itu akan disebut kudus. Karena inilah kehidupan orang Yahudi. Mereka lebih senang melihat hal yang nyata. Mereka membutuhkan tanda, dan mereka lebih suka pada hal itu. Ini yang dijelaskan pada ayat 25 dan 26 dari pembacaan kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang sekarang terjadi dan kita alami. Banyak saudara-saudara kita yang bertumbuh dalam pengertian seperti ini. Saya mau aktif, terlibat, saya mau giat dalam pelayanan, supaya Tuhan jawab saya punya ini. Saya pergumulan, saya punya masalah, saya punya cita-cita, saya punya keinginan. Ada banyak yang seperti itu. Setelah semua dapat, lupa Tuhan. Setelah semua diterima, jauh dari persekutuan. Ayat 26 dengan jelas Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi atau melainkan kamu telah makan roti ini dan kamu kenyang. Ini yang terjadi, saudara. Sehingga tema kita bekerja untuk hidup yang kekal. Apa yang harus dilakukan? Percaya kepada Yesus berdasarkan perkataan Yesus di ayat 29. Bukan sekedar kita hanya menyampaikan pernyataan percaya. Bukan sekedar kita mau menyatakan bahwa saya orang Kristen.
Bukan sekedar kita menyatakan bahwa saya pengikut Yesus. Bekerja dan mengerjakan pekerjaan Dia yang diutus adalah saya dan saudara-saudari siap menderita. Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi siap untuk menderita. Pekerjaan Yesus yang ibu bapa, saudara-saudari dan saya sedang lakukan, itu harganya menderita. Siapa bilang melayani Yesus dengan sungguh-sungguh tak menderita? Melayani Yesus sungguh-sungguh itu menderita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah berada di minggu masa raya Advent yang pertama. Apa yang kita pahami dan sedang diajak melalui pembacaan ini? Ada perkataan-perkataan bahasa pergaulan. Makan untuk hidupkah? Hidup untuk makan. Beti itu beda-beda tipis. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, ini orang akan berpikir, menerjemahkannya, saya harus mencari pekerjaan yang mendatangkan uang sebanyak-banyaknya. Sampai lupa bahwa hidup ini lebih penting dari makanan. Tapi ini bilang makanan lebih penting dari hidup. Kita baca Matius 6 toh, tentang hal kekhawatiran. Tuhan bilang, kau lihat burung di udara, bunga bakung yang ada di ladang. Itu saja Tuhan pelihara, apalagi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Maka di ayat 33 dikatakan, sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi ada yang menerjemahkan makanan itu lebih penting daripada hidup. Jadi cari hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bawa ke dalam rumah, sampai lupa untuk ibadah. Sibuk untuk hal itu. Padahal ingat, Timotius didapat satu pengajaran penting dari Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, inilah pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Bekerjalah untuk hidup yang kekal. Maka ketika kita berkata bahwa hidup ini untuk makan, hidup ini saya harus isi dengan apa? Yang kita pahami dan kita mengerti berdasarkan pembacaan minggu lalu, ketika orang yang bekerja dua di ladang, perempuan yang sedang menggiling gandum, atau dengan batu kilangan, bagaimana proses Tuhan membawa mereka, mengangkat mereka. Yang saya dan saudara-saudari harus pahami bahwa di dalam diri kita ada satu pribadi yang diberikan oleh Tuhan, yang itu dia akan mempertanggungjawabkan segala-galanya. Yang ketika Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani pada Matius 26 ayat 41, roh ini penurut, daging lemah. Ingat, yang dihembuskan ke dalam hidup saudara dan saya
oleh Allah adalah roh. Kejadian 2 ayat 7. Itu sebabnya saudara-saudari, dari apa yang disampaikan melalui kesaksian Injil Yohanes ini, maka Yesus menyampaikan ajaran yang berharga itu pada ayat 41 sampai dengan 58 tentang tubuh dan darah atau dagingnya. Ketika kita makan dan kita minum, maka apa yang menyatu di dalam diri kita? Ini yang memberi kita jaminan, saudara. Ini yang memberi kita meterai. Sebagaimana ayat 27 katakan, Yesus yang telah dimeteraikan di dalam meterai Allah, ini juga akan memberi meterai itu di dalam saudara dan saya. Meterai yang luar biasa. Kita ingat kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau terhadap meterai darah itu, kau bilang kau orang Israel, tapi kalau terhadap meterai darah itu, maut masuk. Jangan saya dengan saudara-saudara bilang kita orang Kristen jadi. Kita orang sudah baptis nikah dalam gereja, tapi kelakuan tidak berubah. Tidak percaya Yesus seperti mana ayat 28, 29. Apa yang harus kita lakukan? Kerjakan. Tuhan bilang percaya pada Yesus dan lakukanlah pekerjaan. Saya dan saudara-saudari tidak bisa bilang saya orang Kristen jadi pasti saya selamat. Tidak. Kalau tidak ada meterai yang sebagaimana di ayat 41 sampai dengan 58 itu ada. Makan darah atau makan daging dan minum darah Yesus itu menyatu di dalam diri saya dan saudara. Apa makanannya? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita baca terus. Firman Tuhan harus kita renungkan terus. Firman Tuhan harus kita lakukan. Matius 5 ayat 16. Hendaklah caramu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudari, minggu masa raya Advent yang pertama ini, kita harus ingat dan catat. Perayaan-perayaan Natal menyambut dan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kita harus merubah dalam pemahaman dan pengertian yang baik, bahwa masa sekarang saya dan saudara-saudari bukan lagi menyambut Dia sebagai bayi dan juru selamat lagi. Kita sudah ada di dalam masa Roh Kudus. Saya dan saudara-saudari akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai Raja. Dia akan datang sebagai Hakim lagi. Dia tidak lagi sebagai bayi dan juru selamat lagi. Firman-Nya telah diberitahukan, firman-Nya telah disampaikan, firman-Nya telah ditaburkan. Itu yang harus kita baca. Itulah karya keselamatan di dalamnya. Ketika saya dan saudara-saudari tidak membacanya, tidak melakukannya, maka saya dan saudara-saudari tidak mendapatkan bagian yang sebagaimana ayat 41 sampai dengan 58 mengatakan itu. Sehingga saudara-saudari dan saya, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8, hidup oleh roh, dikatakan di ayat 9 atau ayat 10 dan 11, bahwa ketika seseorang tidak memiliki roh Kristus, maka dia tidak akan menerima kebangkitan. Tetapi ketika roh Kristus diam di dalam kamu, roh Kristus memerintah di dalam kamu, roh Kristus berada di dalam kamu, tubuh ini mati karena dosa, tanah kembali kepada tanah, tetapi roh akan hidup karena kebenaran. Saya dan saudara-saudari, kita memahami ini dengan baik. Kita tidak bisa menunjukkan sikap dan kelakuan kita, menunjukkan cara hidup kita, sifat dan tabiat kita yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya bekerjalah untuk hidup yang kekal. Apa yang kita kerjakan? Saudara, tidak mungkin saudara dan saya semua harus menjadi pendeta. Tidak. Belum tentu pendeta juga berkenan di hati Tuhan. Belum tentu juga majelis berkenan di hati Tuhan.
Belum tentu juga pengasuh sekolah minggu berkenan di hati Tuhan. Tetapi kepada siapa Tuhan berkenan, Tuhan akan hadir di dalam dirinya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Tidak semua orang harus menjadi pendeta, tidak semua orang harus menjadi majelis, tidak bisa. Tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang baik. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang baik. Menjadi murid-murid Yesus yang setia. Sehingga saudara-saudari kita semua, kita tidak lagi sambut Yesus sebagai bayi dan juru selamat. Kita akan sambut Dia sebagai Raja dan Hakim. Yohanes pasal 5 itu menjelaskan di sana. Saya dan saudara akan menyambut Dia sebagai Raja dan Hakim. Kalau Dia Raja dan Hakim, siapa mau melawan lagi? Yang akan menghakimi saya dan saudara adalah firman. Ketika saya dan saudara tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka firman ini yang akan menghukum kita. Karena firman sudah disampaikan. Saya dan saudara-saudari, maka ada beberapa catatan penting bagi kita sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Hal yang pertama, saudara-saudari, dari tema bekerja untuk hidup yang kekal, pada masa raya Advent yang pertama ini, saudara-saudari, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita akan menyambut Yesus bukan lagi sebagai bayi, bukan lagi sebagai juru selamat, tapi Dia adalah Hakim, Dia adalah Raja. Kalau Hakim sudah menetapkan keputusannya, Raja hanya mempersilahkan tempatmu di mana, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kerjalah dengan baik. Bergiatlah dalam pelayanan dengan pengertian yang benar. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tema bekerja untuk hidup yang kekal, saudara-saudari, apa yang saudara-saudari kerjakan, saudara-saudari usahakan, saudara-saudari carilah yang benar, carilah yang dikehendaki Allah, carilah yang diizinkan Allah. Jangan bawa ke dalam rumahmu makan minum dari tempat yang tidak dikehendaki Allah. Bawalah ke dalam keluargamu semua berkat yang dikehendaki Allah. Supaya apa? Tuhan memberkati lebih daripada yang kau bawa. Supaya Tuhan menyempurnakan lebih dari yang kau bawa. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bekerja untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari, ketika saya dan saudara-saudari sadar bahwa saya dan saudara-saudari adalah surat-surat Kristus, saya dan saudara-saudari harus menjadi saksi Kristus yang menunjukkan dan memperlihatkan itu kepada orang lain. Sebab ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia tidak tanya pendeta Fukames atau Dia tidak tanya Frans, kok kumpul uang berapa miliar untuk gereja. Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa? Berapa orang yang kau sudah ajak untuk datang kepada saya? Ibu bapak saudara-saudari, hal yang ketiga ini, marilah kita jadi surat-surat Kristus dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan sampai di mana saja Tuhan izinkan kita ada. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.